Pemirsa, dalam putusan sidang sengketa Pilpres, MK kembali membuktikan kinerja terbaiknya. Keputusan MK membuat lembaga ini mampu menunjukkan keberadaannya sebagai lembaga paling kredibel saat ini. Hal ini terlihat dari banyaknya apresiasi yang diberikan sejumlah pihak untuk MK. Ini sekaligus meruntuhkan pandangan publik Indonesia bahwa MK merupakan sarang korupsi yang pernah menyeret seorang mantan ketua MK sendiri beberapa waktu lalu. Dan kita akan membahas mengenai hal ini bersama sejumlah narasumber telah hadir di Grand Studio Berita 1. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun dan juga telah hadir mantan Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga Rektor UKI Bapak Marwarar Siahaan. Pak Marwarar dan juga Pak Refli, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Dan pemirsa, nantinya melalui sambungan telepon kita juga akan bergabung dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfar. Namun sebelumnya kita akan sapa Bapak-Bapak di sini terlebih dahulu. Pak Marwarar nih, ini kita lihat bagaimana kemudian MK beberapa waktu lalu mendapatkan sorotan, namun sayangnya sorotannya negatif karena ini mengenai kasus suap sengketa pilkada seperti itu dan melibatkan Ketua MK pada saat itu, Hakim Mukhtar. Dan kita lihat bagaimana kemudian pasca putusan sengketa Pilpres ini apresiasi kemudian membanjiri MK seperti itu. Anda sendiri sebagai pernah menjadi Hakim Konstitusi bagaimana memandangnya? Ya, saya kira saya sangat menghargai itu dan saya juga bukan berpesan lah, yang mengharapkan sekali bahwa ketika runtuh trust terhadap MK sudah ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi secara total, dia harus mulai dari nol lagi kan. Tapi ketika dia mampu membawa suatu posisi hakim dalam memutus sengketa itu secara independen, imparsial, dan saya kira hasilnya tidak mengecewakan lepas dari begitu banyak kritik yang dari pihak pasangan nomor 1, maka kita bisa menaruh kepercayaan dan apresiasi yang tinggi barangkali terhadap ketua dan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi. Harapan kita ke depan bahwa juga kita belum bisa boleh berpuas diri terhadap capaian ini, karena tentu masih banyak hal-hal yang mungkin bisa dilakukan agar supaya pihak-pihak masyarakat juga bisa menerima lebih kokoh lagi putusan Mahkamah Konstitusi, terutama tentu di dalam teknik penyusunan putusan, teknik persidangan, dan beberapa hal lain yang agak relevan di dalam masalah-masalah konstitusi seperti ini. Pak Marwarar, ini semenjak kemudian kasus kontroversi suap sengketa ini, artinya MK ini seolah mulai dari nol, start from scratch seperti itu, berusaha membuktikan kinerjanya, dan menurut Anda MK sudah kemudian bisa membuktikan bahwa kinerja MK ternyata tidak seterpuruk itu? Saya kira kalau untuk hal semacam Pilpres semacam ini, di mana sebenarnya dia mendapat pengawasan dari seluruh rakyat Indonesia, kita tentu bisa berharap dia akan melakukan itu dengan sangat baik. Tetapi ini masih membutuhkan pengujian lagi tentunya di dalam beberapa hal lain, dan harapan kita tentunya kinerja seperti ini, independensi itu bisa sebenarnya ditunjukkan di dalam apa yang disebutkan akuntabilitasnya melalui putusan. Kalau kita bicara apa sih definisi akuntabilitas daripada hakim, itu adalah suatu uraian kepada publik bagaimana dia menggunakan kekuasaannya itu. Jadi itu akan kita lihat dari seluruh proses persidangan sampai dengan putusan dengan pertimbangannya. Kenapa dia misalnya menolak satu argumen, kenapa dia menolak satu alat bukti, tetapi memberikan jalan atau mengakui argumen yang pihak lawan dan alat buktinya. Itu harus terurai dengan jelas di dalam putusan. Saya kira sudah hampir boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi putusan Pilpres ini. Sebelum kita ke Pak Refli, kita akan sapa dulu Pak Hamdan Zulfar yang telah bergabung sama kami lewat sambungan telepon. Pak Hamdan. Ya. Halo Pak Hamdan. Halo ya. Pak Hamdan, ada banyak apresiasi kemudian yang ditujukan kepada MK pasca putusan sengketa Pilpres. Tanggapan Anda? Ya, kami hanya bekerja fokus saja menyelesaikan tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menyelesaikan salah satu kasus yang penting, yaitu perselisihan hasil pemilu presiden. Kami bekerja sebaik-baiknya berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Hasilnya kami serahkan kepada
masyarakat bangsa dan negara. Itu Oke. saja. Baik, Pak Hamdan, ini kan sebelum kemudian sengketa Pilpres seperti ini ada banyak ataupun ada beberapa kasus yang membuat wibawa MK terpuruk, kepercayaan masyarakat terhadap MK kemudian seolah-olah sirna seperti itu. Apakah kemudian spirit-spirit seperti ini kemudian yang membuat MK memang berusaha memberikan ataupun memberikan kinerja terbaiknya dalam putusan sengketa Pilpres? Iya, kami menyadari betul bahwa memang sejak pada akhir tahun lalu, terutama sejak pada bulan Oktober November tahun 2013, kewibawaan dan citra MK itu berada di bawah titik yang paling rendah. Karena itu kami di internal hakim dan para karyawan seluruh di Mahkamah Konstitusi berprinsip ini tidak bisa kita jawab dengan kata-kata dan dengan pembelaan diri. Kasus yang terjadi biarlah nanti Mahkamah Sejarah yang akan melihat. Tapi kami fokus pada saat itu untuk menyelesaikan kasus sebaik-baiknya. Oke. Baik, Pak Hamdan, kita ke Pak Refli, tanggapannya Pak. Iya, kalau kita lihat ya kan di era reformasi ini kan sebenarnya kan tidak banyak lembaga yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi ya. Di situ ada KPK, kemudian ada Pengadilan Tipikor dan sebelumnya kan ada MK. Nah makanya kemudian ketika kemudian MK terburuk kan sebenarnya kan banyak orang yang kemudian merasa sedih kan. Dari stok lembaga yang tidak banyak itu kemudian ada juga yang lembaga terpuruk. Tetapi bayangan saya bahwa memang trust recovery itu memang harus dilakukan ya. Dan saya kira Pilpres hari ini dan kemudian Pileg kemarin adalah momentum trust recovery. Dan ternyata kalau kita bicara tentang kerusakan ya, mungkin karena kerusakannya belum terstruktur sistematis dan masif ya, kan begitu kira-kira. Maka kemudian recovery itu bisa dilakukan dan saya kira tidak gampang sesungguhnya untuk mencari trust ya. Karena trust itu tuh tidak bisa dibeli. Jadi trust itu muncul dengan sendirinya dari publik. Karena itu ya orang seperti saya misalnya dalam beberapa kesempatan sering mengkritik MK. Ini mohon maaf juga pada Pak Hamdan Zulfa ya. Tetapi saya kira ketika dalam konteks Pilpres ini saya sangat mengapresiasi ya dengan komentar, dengan tulisan dan lain sebagainya. Dan saya kira kalau kita lihat ya, sebenarnya kan Pilpres ini kan sebenarnya sudah berakhir kalau seandainya kemudian ada tradisi yang gentleman ya, yang sportif dalam konteks ini. Tapi persoalannya kan adalah kan kita belum terbiasa untuk mendapatkan tradisi yang sportif dan gentleman dalam kompetisi politik ini, sehingga kemudian ketika kemudian diumumkan oleh KPU, kemudian masuk ke MK. Nah sekarang setelah kemudian diputuskan MK, ada 10 jalan lain, ya kan, untuk pergi ke Roma yang kemudian mau dicapai. Tapi kita tidak akan membahas 10 jalan yang lain itu ya, Pak tetapi Refli, intinya adalah apapun jalan itu bahwa putusan MK harus dipahamkan kepada publik itu first, final, and binding. Oke, baik. Bapak-bapak kita harus tahan dulu perbincangan. Pemirsa kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.